Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja, tetap sehat selalu, dan tetap semangat belajar, walaupun harus belajar dari rumah, karena keadaan sekarang yang memaksa kita semua untuk tetap berada di rumah. Nah, pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, Ibu akan membahas materi tentang teks deskripsi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, adakah dari kalian yang sudah membaca materi atau sudah paham apa itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang memberikan gambaran secara rinci, memberikan perincian atau gambaran secara jelas tentang suatu hal atau suatu objek secara konkret atau secara kenyataan dan keadaan yang ada. Dalam teks deskripsi ini, penulis memberikan gambaran dengan kalimat-kalimat yang jelas, kalimat-kalimat yang membuat pembaca ikut merasakan hal atau objek yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut. Adapun tujuan dari teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan suatu hal atau suatu objek dengan serinci-rincinya, dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca dapat memahami, bahkan dapat merasakan apa yang sedang dijelaskan, apa yang dijelaskan dalam teks deskripsi tersebut. Jadi, tujuan dari teks deskripsi ini itu menggambarkan suatu hal, suatu objek, suasana, perasaan dengan secara sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, sehingga pembaca dapat seakan-akan mengalami apa yang terjadi dalam teks deskripsi tersebut. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami ya, jangan lupa dicatat. Dan yang ketiga itu, Ibu akan membahas tentang struktur yang terdapat dalam teks deskripsi. Dalam teks deskripsi terdapat 3 struktur, yaitu identifikasi umum atau gambaran umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga itu simpulan atau penutup. Yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum. Pada struktur bagian ini berisi tentang pernyataan umum tentang objeknya. Jadi penjelasan tentang objek yang akan dideskripsikan. Jadi pada bagian ini itu sifatnya masih umum, masih pernyataan umum tentang objek yang dijelaskan dalam teks deskripsi tersebut. Dan yang kedua itu ada deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini itu terdapat deskripsi atau penjelasan tentang objek yang akan dideskripsikan itu secara rinci, bagian-bagiannya. Pada bagian deskripsi bagian ini, objek dijelaskan secara rinci, sedetail-detailnya menurut sudut pandang penulis. Dalam bagian ini itu juga merupakan adanya tanggapan atau pendapat dari penulis sendiri tentang objek yang sedang digambarkan oleh penulisnya. Nah, yang terakhir itu, struktur yang terakhir ada simpulan atau kesan umum. Nah, bagian struktur ini tuh bersifat opsional ya, artinya boleh ada, boleh tidak dalam sebuah teks deskripsi. Nah, pada bagian ini itu berisi simpulan yang berarti juga menjadi penutup pada teks deskripsi. Yang simpulan itu dapat berupa simpulan dari objek yang sudah dijelaskan, yang sudah dideskripsikan pada bagian deskripsi umum. Seperti itu. Bagaimana? Dapat dipahami ya? Ibu kira cukup pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.